Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Halimatus Sadia dari kelas PAI 4C akan membahas tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Pengertian makanan halal. Halal dalam bahasa Arab artinya diperbolehkan. Halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam. Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya. Jadi, makanan yang halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan. Sedangkan minuman yang halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan, walaupun bahan dasarnya adalah air, seperti kopi, teh, dan lain-lain. Hal ini dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 93 yang artinya semua makanan adalah halal bagi Bani Israel melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar. Ciri-ciri makanan dan minuman halal. Untuk mengetahui halal haramnya jenis barang tersebut dan layak atau tidaknya dikonsumsi, kita bisa mengetahui ciri-ciri makanan atau minuman tersebut. Antara lain, yang pertama, penjelasan dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Yang ketiga, tidak merusak badan, akal, maupun pikiran. Yang keempat, tidak kotor, najis, dan tidak menjijikkan. Yang kelima, bergizi dan tidak mengandung racun yang bisa menyebabkan penyakit. Yang keenam, tidak disatukan dan tidak tercampuri dengan barang yang haram. Yang ketujuh, tidak memabukkan. Yang kedelapan, diperoleh dengan cara yang halal. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Dari dua ayat di atas, maka jelaslah bahwa makanan yang dimakan oleh seorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat, yaitu halal. Artinya diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum syara. Ya, baik, artinya makanan itu bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan. Minuman yang halal pada dasarnya dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik membahayakan dari segi jasmani, akal, jiwa, maupun akidah. Yang kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan seperti arak yang berubah menjadi cuka. Yang ketiga, air cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis. Yang keempat, air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara-cara yang halal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Syarat makanan yang halal. Yang pertama, suci, bukan najis atau yang terkena najis. Yang kedua, aman, tidak bermudarat baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Tiga, tidak memabukkan. Empat, disembelih dengan penyembelihan yang sesuai dengan syariat jika makanan itu berupa daging hewan. Jenis-jenis makanan halal. Berikut ini adalah pembagian jenis-jenis makanan halal antara lain. Yang pertama, makanan halal dari segi jenis ada 3, yaitu berupa hewan yang ada di darat maupun di laut seperti kelinci, ayam, kambing, sapi, burung, ikan. Berupa nabati seperti padi, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Berupa hasil bumi yang lain seperti garam. Yang kedua, makanan halal dari segi usaha yang diperolehnya, yaitu halal makanan yang diperolehnya dari usaha yang lain seperti bekerja sebagai buruh, petani, pegawai, dan lain-lain. Halal makanan dari mengemis yang diberikan secara ikhlas, namun pekerjaan itu halal tetapi dibenci
Allah seperti pengamen. Halal makanan dari hasil sedekah, zakat, infak, hadiah, tasyakuran, dan lain-lain. Halal makanan dari rampasan perang, yaitu makanan yang didapat dalam peperangan. Selain itu, pada pembahasan ini, makanan yang dihalalkan dalam Islam meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, halal secara zatnya. Makanan yang dimakan tidak mengandung zat yang dapat membuat haram makanan. Adapun kemungkinan suatu makanan menjadi haram karena memberi mudarat bagi manusia seperti racun, barang-barang menjijikan, dan sebagainya. Yang kedua, halal cara prosesnya. Makanan yang halal tetapi bila diproses dengan cara yang tidak halal maka menjadi haram. Yang ketiga, halal cara memperolehnya. Seorang muslim yang taat sangat memperhatikan makanan yang dikonsumsinya. Mengonsumsi makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal berarti tidak halal secara spiritual akan sangat berpengaruh negatif terhadap kehidupan spiritual seseorang. Manfaat makanan dan minuman halal. Yang pertama, manusia dapat terhindar dari akhlak mazmumah karena tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Makanan dan minuman yang haram akan mempengaruhi sikap mental menjadi tidak terpuji seperti mudah marah, kasar ucapan maupun perbuatannya. Yang kedua, dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Yang ketiga, rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat. Yang keempat, manusia dapat mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup karena dapat memilih jenis makanan maupun minuman yang baik sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, manusia dapat memiliki akhlak karimah karena makanan dan minuman yang halal memengaruhi watak dan perangai manusia menjadi sabar, tenang, dan qanaah. Yang keenam, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Dalil nakli tentang makanan dan minuman halal. Yang pertama ada surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah berikan rezekinya kepadamu, bertakwalah pada Allah yang kamu beriman padanya. Yang kedua ada surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Pengertian makanan haram. Haram artinya dilarang. Jadi makanan yang haram adalah makanan yang dilarang oleh syara untuk dimakan. Setiap makanan yang dilarang oleh syara pasti ada bahayanya, dan meninggalkan yang dilarang syara pasti ada faedahnya dan mendapat pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan manusia supaya mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik. Sebaliknya, manusia diharuskan menjauhi makanan dan minuman yang haram. Makanan yang haram adalah makanan dilarang dikonsumsi menurut syariat Islam. Sedangkan minuman yang haram adalah minuman yang tidak boleh diminum oleh orang Islam karena adanya dalil yang jelas. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 157 yang artinya, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharapkan bagi mereka segala yang buruk. Kriteria makanan atau binatang yang diharamkan dalam Islam. Di dalam syariat Islam, makanan atau binatang yang haram dikonsumsi ada dua jenis, yaitu haram lizatihi, makanan yang haram karena zatnya. Maksudnya, hukum asal makanan itu sendiri memang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya, darah, daging babi, minuman keras, semua binatang buas yang bertaring, yang dengan taringnya ia memangsa dan menyerang musuhnya, dan lain sebagainya. Haram ligoirihi, makanan yang haram karena faktor eksternal. Maksudnya yaitu hukum asal makanan itu sendiri adalah halal akan tetapi berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Jenis-jenis makanan haram. Makanan yang haram dalam Islam ada 3 jenis. Yang pertama, ada yang diharamkan karena zatnya. Maksudnya asal dari makanan tersebut memang sudah haram. Berikut adalah beberapa contoh makanan yang diharamkan karena zatnya. Yang pertama, ada bangkai. Bangkai adalah semua hewan yang mati tanpa penyembelihannya yang syar'i dan juga bukan hasil perburuan.
kecuali ada 3 bangkai yang halal dimakan. Yang pertama, ikan, karena dia termasuk hewan air dan telah berlalu penjelasan bahwa semua hewan air adalah halal bangkainya kecuali kodok. Yang kedua, belalang. Yang ketiga, janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih. Maksudnya, jika hewan yang disembelih sedang hamil, maka janin yang ada dalam perutnya halal untuk dimakan tanpa harus disembelih ulang. Hikmah diharamkannya makan bangkai. Fitrah yang sehat mengatakan bangkai itu kotor. Akal yang normal mengatakan makan bangkai merendahkan derajat manusia. Binatang yang mati dengan sendirinya kemungkinan besar karena umurnya yang sudah tua, atau kecelakaan, atau makan tumbuhan yang beracun, atau musibah lainnya. Jika ia mati karena sakit, maka orang yang memakannya akan dihadapkan penyakit yang menular. Jenis makanan haram yang kedua yaitu darah, yakni darah yang mengalir dan terpancar. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 145 yang artinya atau darah yang mengalir. Dikecualikan darinya hati dan limpa sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Ibnu Umar yang baru berlalu. Juga dikecualikan darinya darah yang berada dalam urat-urat setelah penyembelihan. Selain itu, adapun hikmah diharamkannya makan darah ialah darah dianggap kotor dan berbahaya oleh fitrah manusia. Jika binatang itu sakit, biasanya bakteri-bakteri itu akan berkembang biak di dalam darah. Darah sebagai perantara yang memindahkan bakteri dari satu organ ke organ yang lainnya, sehingga Islam mewajibkan menyembelih untuk mengeluarkan darah binatang tersebut setelah disembelih. Jenis makanan haram yang ketiga yaitu daging babi. Telah berlalu dalilnya dalam surat Al-Maidah ayat ketiga yang diinginkannya dengan daging babi adalah mencakup seluruh bagian-bagian tubuhnya termasuk lemaknya. Jenis makanan haram yang keempat yaitu khamr. Dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma secara marfu yang artinya semua yang memabukkan adalah haram dan semua khamr adalah haram. Dikiaskan dengannya semua makanan dan minuman yang bisa menyebabkan hilangnya akal, misalnya narkoba dengan seluruh jenis dan macamnya. Adapun hikmah diharamkannya khamr. Khamr mempengaruhi stadium paling tinggi pada otak, kehendak, keseimbangan jiwa, dan perilaku di masyarakat sampai pada stadium di bawahnya akal dan pikiran, ingatan, dan pengendali perasaan. Berdasarkan penelitian, banyak sekali malapetaka yang disebabkan khamr atau segala yang memabukkan, antara lain penyakit gila, penyakit syaraf, bunuh diri, atau membunuh orang lain. Jenis makanan haram yang kelima yaitu semua hewan buas yang bertaring. Musang termasuk halal karena walaupun bertaring, hanya saja dia tidak mempertakuti dan memangsa manusia atau hewan lainnya dengan taringnya, dan dia juga termasuk dari hewan yang baik. Ini merupakan mazhab Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad. Jenis makanan yang haram yang keenam yaitu semua burung yang memiliki cakar. Yang diinginkan dengannya adalah semua burung yang memiliki cakar yang kuat yang dia memangsa dengannya seperti elang dan raja wali. Jumhur ulama dari kalangan imam 4 kecuali Imam Malik dan selainnya menyatakan pengharamannya berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang artinya beliau melarang untuk memakan semua hewan buas yang bertaring dan semua burung yang memiliki cakar. Jenis makanan haram yang ketujuh yaitu jalalah. Dia adalah hewan pemakan feses, kotoran manusia atau hewan lain, baik berupa onta, sapi, dan kambing maupun yang berupa burung seperti garuda, angsa, ayam, pemakan feses, dan sebagian gagak. Hukumnya adalah haram. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Mereka mendalilkan dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata yang artinya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang dari memakan al-zalalah dan dari meminum susunya. Beberapa masalah yang berkaitan dengan zalalah. Tidak semua hewan yang memakan feses
masuk dalam kategori jalalah yang diharamkan. Akan tetapi yang diharamkan hanyalah hewan yang kebanyakan makanannya adalah feses dan jarang memakan selainnya, kecuali juga semua hewan air pemakan feses, karena telah berlalu bahwa semua hewan air adalah halal dimakan. Jika jalalah ini dibiarkan sementara waktu hingga isi perutnya bersih dari kotoran, maka tidak apa-apa memakannya ketika itu. Hanya saja mereka berselisih dapat mengenai beberapa lamanya dia dibiarkan dan yang benarnya dikembalikan kepada ukuran adat kebiasaan atau kepada sangkaan besar. Jenis makanan haram yang ke-8 yaitu keledai jinak, bukan yang liar. Ini merupakan mazhab Imam 4 kecuali Imam Malik. Dalam sebagian riwayatnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk memakan daging-daging keledai yang jinak karena dia adalah najis. Diperkecualikan darinya keledai liar. Jenis makanan haram yang ke-9 yaitu kuda. Telah berlalu dalam hadis Jabir bahwasanya mereka memakan kuda saat perang Khaybar. Semakna dengan ucapannya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, yang artinya kami menyembelih kuda di zaman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lalu kami pun memakannya. Maka ini adalah sunnah takririyah, persetujuan dari Nabi. Ini adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah, salah satu pendapat dalam mazhab Malikiyah, serta merupakan pendapat Muhammad ibnu Hasan dan Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyah. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam At-Tahawi sebagaimana dalam Fathul Bari dan Imam Ibnu Rushd dalam Al-Bidayah. Jenis makanan haram yang ke-10 yaitu bagol. Dia adalah hewan hasil peranakan antara kuda dan keledai. Jabir radhiyallahu anhuma berkata, yang artinya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengharamkan yakni saat perang Khaybar daging keledai jinak dan daging bagol. Dan ini haram adalah hukum untuk semua hewan hasil peranakan antara hewan yang halal dimakan dengan yang haram dimakan. Jenis makanan yang haram yang ke-11 yaitu anjing. Para ulama sepakat akan haramnya memakan anjing. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah bahwa anjing termasuk dari hewan buas yang bertaring yang telah berlalu pengharamannya. Selain itu, anjing termasuk hewan najis. Barang siapa yang terkena jilatan anjing maka harus dibersihkan. Jenis makanan haram yang ke-12 yaitu kucing, baik yang jinak maupun yang liar. Jumhur ulama menyatakan haramnya memakan kucing karena dia termasuk hewan yang bertaring dan memangsa dengan taringnya. Pendapat ini yang dikuatkan oleh Syaikh Al-Fauzan dan juga telah warid dalam hadis Jabir riwayat Imam Muslim akan larangan memperjualbelikan kucing, sehingga hal ini menunjukkan haramnya. Jenis makanan haram yang ke-13 yaitu monyet. Ini merupakan mazhab Syafi'iyah dan merupakan pendapat dari Atha, Ikrimah, Mujahid, Makhul, dan Al-Hasan. Imam Ibnu Hazm menyatakan dan monyet adalah haram karena Allah Ta'ala telah merubah sekelompok manusia yang bermaksiat menjadi babi dan monyet sebagai hukuman atas mereka. Dan setiap orang yang masih mempunyai panca indera yang bersih tentunya bisa memastikan bahwa Allah Ta'ala tidaklah merubah bentuk suatu kaum sebagai hukuman kepada mereka menjadi bentuk yang baik dari hewan. Maka jelaslah bahwa monyet tidak termasuk ke dalam hewan-hewan yang baik, sehingga secara otomatis dia tergolong hewan yang khabith atau jelek. Jenis makanan yang haram yang ke-13 yaitu gajah. Mazhab jumhur ulama menyatakan bahwa dia termasuk ke dalam kategori hewan buas yang bertaring.
Dan inilah yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Abdil Bar Al-Qurtubi, Ibnu Qudamah, dan Imam An-Nawawi rahimahumullah. Yang kedua, diharamkan karena suatu sebab yang tidak berhubungan dengan zatnya. Maksudnya, asal makanannya adalah halal, akan tetapi dia menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Contohnya, makanan haram yang diperoleh dari usaha yang zolim, makanan yang diperoleh dengan hasil judi, hasil haram karena menjual makanan dan minuman haram seperti daging babi, minuman keras, kemudian dibelikan makanan dan minuman. Hasil haram karena telah membungakan dengan riba, yaitu menggandakan uang. Hasil memakan harta anak yatim dengan tidak benar. Yang ketiga, haram karena tidak disembeli atau penyembelihannya salah. Adapun hukum makan daging yang tidak diketahui apakah disembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya ada suatu kaum yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya ada satu kelompok manusia yang datang kepada kami dengan membawa daging, kami tidak tahu apakah disembelih atas nama Allah ataukah tidak. Maka beliau menjawab, sebutlah nama Allah oleh kamu atasnya dan makanlah. Aisyah menjawab, mereka pada saat itu masih baru meninggalkan kekufuran. Maka dapat disimpulkan bahwa makanlah apa yang dihalalkan Allah, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Tinggalkanlah apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkanlah segala tidak jelas halal dan haramnya untuk membersihkan agama dan kehormatan diri. Jika dalam keadaan darurat diperbolehkan makan yang diharamkan asal tidak karena menginginkannya dan tidak melampaui batas. Jika tidak mengetahui apakah ketika disembelih dibacakan basmalah atau tidak, maka wajib membaca basmalah sebelum memakannya. Jika tetap ragu-ragu tentang kehalalannya, lebih baik ditinggalkan. Mudarat makanan dan minuman haram. Makanan dan minuman haram selain dilarang oleh Allah juga mengandung lebih banyak mudarat daripada kebaikannya. Hasil haram meskipun banyak namun tidak barokah atau cepat habis dibandingkan dengan yang halal dan barokah. Makanan haram merugikan orang lain yang tidak mengetahui hasil dari perbuatan haram itu, dan juga yang mencari rezeki haram tidak tenang dalam hidupnya apalagi dalam jumlah banyak dan besar karena takut diketahui dan mencemarkan nama. Tidak diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terkabulnya doa-doa, mengikiskan keimanan pelakunya. Menerapkan ketentuan makanan dan minuman halal dan haram. Yang pertama, hendaknya tidak makan dan minum yang hasil maksiat ataupun haram. Yang kedua, sebaiknya makan dan minum halal secukupnya. Yang ketiga, menghindari makanan dan minuman yang membahayakan tubuh. Yang keempat, menghindari menghalalkan segala cara untuk mendapatkan makanan dan minuman. Yang kelima, menghindari perbuatan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.